my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in the Shalom, perkenalkan nama saya Stefa Ersli Brito Temuku, mahasiswa keperawatan kelas B1 semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan konsep kegawat daruratan pada korban tenggelam. Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Kegawat daruratan kelautan itu sama seperti kecelakaan laut, badai, gelombang, perubahan permukaan laut yang disebabkan oleh gempa bumi, kecelakaan saat menyelam, dan terkena gigitan hewan laut, dan lain-lain. Patogenesis tenggelam, yaitu tenggelam atau drowning, adalah proses terjadinya gangguan pernafasan akibat jalan napas terendam air atau submersion atau terguyur di seluruh wajah atau immersion. Kejadian tenggelam dibagi menjadi dua, yaitu tenggelam fatal dan non-fatal. Bila korban segera ditolong sehingga proses tenggelam terhenti, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam non-fatal. Sedangkan bila korban berakhir dengan meninggal akibat proses tenggelam, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam fatal. Penyebab atau etiologi pada korban tenggelam yaitu bisa terjadi terganggunya kemampuan fisik akibat pengaruh obat-obatan, ketidakmampuan akibat hipotermia, shock, cedera atau kelelahan, dan ketidakmampuan akibat penyakit akut ketika berenang. Manifestasi klinik pada korban tenggelam bisa terjadi koma, peningkatan edema paru, kolaps sirkulasi, hipoksemia, asidosis, dan timbulnya hiperkapnia. Pertolongan ketika korban berada di dalam air, yaitu yang pertama, penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat, kedua, penolong menilai respon dan pernafasan korban, ketiga, imobilisasi leher. Sedangkan pertolongan awal di darat atau setelah korban dikeluarkan dari dalam air, yaitu yang pertama, penolong membuat posisi korban terlentang, kedua, penolong memeriksa respon dan pernafasan korban. Penolong memberikan napas bantuan 5 kali, lalu diikuti kompresi dada 30 kali, selanjutnya napas bantuan 2 kali, dan kompresi dada 30 kali. RJP dilakukan hingga tanda kehidupan tampak berubah atau tindakan bantuan hidup lanjut dilakukan. Tindakan penekanan abdomen atau abdominal thrust atau membuat posisi kepala lebih rendah tidak direkomendasikan karena akan menunda pemberian napas buatan dan meningkatkan resiko muntah dan aspirasi. Prognosis pada korban tenggelam, yaitu pada korban tenggelam tindakan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut yang segera dilakukan akan meningkatkan kemungkinan korban selamat. Ketika tenggelam, penurunan suhu otak 10 Celcius akan menurunkan penggunaan ATP hingga 50% dan memperpanjang lama waktu otak hingga selamat. Langkah-langkah pertolongan pertama pada korban tenggelam yaitu yang pertama, mencari bantuan, kedua, mengangkat korban keluar dari air, ketiga, cek pernapasan korban, keempat, lakukan resusitasi jantung baru atau CPR, dan yang terakhir, hangatkan tubuh korban. Di akhir video ini, saya mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di kampus yang berada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi. Yang pertama, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, kedua, Fakultas Hukum Prodi Hukum, yang ketiga, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik, yang kelima, Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris, dan keenam, Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi acuan untuk pembelajaran keperawatan kegawat daruratan kelautan mengenai materi tentang tenggelam. Terima kasih.